warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniati Diutami, dosen dari Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam metode brainstorming, ceramah, dan tanya jawab. Video ini merupakan video pernyataan unjuk kerja atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi penjelasan umum mengenai mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah penilaian status gizi merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 mahasiswa program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Mata kuliah penilaian status gizi ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan, perkembangan, pengertian ruang lingkup penilaian status gizi, standar baku rujukan pertumbuhan, kemudian mahasiswa mampu melakukan pemantauan pertumbuhan serta pengkajian status gizi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap dan perilaku profesional sebagai nutrisionis ahli. Yang kedua, menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pengelolaan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan makanan, edukasi dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur, serta mampu melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi di bidang yang bersangkutan. Yang keempat, mampu melakukan pengelolaan pelayanan asuhan gizi, konseling gizi, pengukuran status gizi pada klien sehat, klien sakit, baik individu maupun kelompok dengan menggunakan prosedur terkait gizi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Iteration, and Assessment, yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran ini menggunakan media referensi maupun video-video yang mendukung, serta peran aktif, kolaborasi, serta penugasan berupa diskusi maupun penugasan mandiri yang akan diunduh melalui LMS. Dalam pembelajarannya, mata kuliah ini akan dilakukan selama 16 minggu, di mana 7 minggu pertama dilakukan sebelum UTS, dilanjutkan dengan UTS, kemudian 7 minggu selanjutnya dilakukan sebelum UAS dan minggu UAS. Pada mata kuliah ini, sebanyak 3 pertemuan perkuliahan akan dilaksanakan secara LMS, via Zoom, dan 11 pertemuan akan dilakukan melalui tatap muka. Evaluasi pembelajaran didapatkan melalui pembobotan nilai, yaitu 40% nilai dari teori, kemudian 60% dari nilai praktek. Nilai teori akan dibagi menjadi 8% penugasan serta keaktifan mahasiswa, 12% nilai UTS, dan 20% nilai UAS. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya merupakan cuplikan pengajaran mata kuliah penilaian status gizi yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan laboratorium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat bergizi. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertemuan keempat ya. Minggu lalu kan kita masuk ke pertemuan ketiga. Ada yang masih ingat pertemuan ketiga tentang apa adik-adik? PSG Bu. PSG ya. Oke, Nurda. PSG-nya tentang apa saja kemarin kita pelajari? Kemarin PSG itu dibagi menjadi 2, Ya. ada penilaian langsung sama tidak langsung. Ada yang secara langsung dan tidak langsung ya, betul ya. Nah, yang secara langsung kita ingat-ingat lagi nih, kira-kira apa saja kemarin kalau yang secara langsung? Ada antropometri,
antropometri, biokimia, terus biofisik, klinis. Oke, bagus sudah. Jadi kita ingat ada 4 ya, sebagai kita memudahkan ingat A, B, C, D ya, antropometri, B-nya ada biokimia, biofisik, dan klinis ya. Oke, yang lain mungkin untuk yang secara tidak langsung apa? survei konsumsi. Oh, survei konsumsi. Ada lagi selain survei konsumsi apa lagi? Apa Dek? Statistik vital, sama? Faktor ekologi. Oke, tadi A, B, C, D ya. Yang tidak langsungnya ada D, E, F ya. Dietary atau survei konsumsi makan ya. Kemudian ada faktor ekologi dan statistik vital. Jadi itu memudahkan kalian menghafal ya. Baik, bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai antropometri. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa kita sebagai ahli gizi penting ya untuk memahami mengenai antropometri. Nah, tujuannya, harapannya nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini adalah kalian mampu ya untuk melakukan pengukuran secara antropometri dan juga memahami ya langkah-langkah yang tepat serta nanti bisa menentukan status gizi baik itu pada pasien maupun pada orang yang sehat. Baik, nanti kita pelajari di sini adalah bagaimana cara penimbangan berat badan, panjang badan ya pada anak-anak, kemudian ada penimbangan pada orang dewasa dan anak-anak, ada pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas, dan perhitungan status gizi ya pada dewasa atau IMT. Baik, kita sekarang brainstorming dulu nih. Kira-kira menurut kalian ahli gizi tadi saya sampaikan penting ya untuk memahami antropometri. Menurut kalian kenapa kok kita sebagai ahli gizi penting memahami? Oke, Gevira. Menurut saya sendiri, kenapa sih kita sebagai ahli gizi itu perlu untuk mengetahui antropometri ini, Bu? Karena kita nanti akan melakukan asuhan gizi ya, Bu. Betul. Baik itu pasien, orang sakit ataupun orang sehat. Yeah. Nah, dimana kita harus memerlukan untuk mengetahui status gizi dari orang tersebut. Baik ya, bagus sekali. Ya, jadi kita sebagai ahli gizi kan salah satunya nanti melakukan pengukuran nih mengenai status gizi seseorang ya, supaya kita tahu status gizinya baik, kurang ya, atau berlebih, supaya nanti bisa melakukan edukasi dan sebagainya. Itu adalah kompetensi kalian ya sebagai seorang ahli gizi. Di sini memiliki kompetensi untuk mampu ya melakukan, bahkan nanti bisa mengevaluasi bagaimana pengukuran yang sudah dilakukan di masyarakat ya. Nah, itu banyak ya. Nanti kalian kalau bekerja ada diminta lowongan sebagai surveyor untuk pengukuran status gizi. Itu adalah salah satu kompetensi kalian ya. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa melakukan pengukuran antropometri ini? Pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian lokasinya di mana? Ada yang tahu di mana kira-kira? Di puskesmas, rumah sakit, di posyandu. Pernah lihat ya, di posyandu itu biasanya ibu-ibu kader kan melakukan penimbangan berat badan bayi, balita ya. Nah, itu untuk nanti ditulis di pemantauan tumbuh kembang, melihat oh ini anaknya status gizinya seperti apa, nanti mereka akan melaporkan ke ahli gizinya. Makanya kita harus mengawasi juga, mengetahui yang benar itu seperti apa, supaya nanti kita bisa mengedukasi kader-kader tersebut ya. Oke, sehingga tadi penting ya untuk dilakukan antropometri. Baik, minggu lalu sudah saya berikan tugas kelompok ya untuk mencari tahu dulu nih materi hari ini tentang antropometri. Ada yang bisa memaparkan apa itu antropometri? Ya, silakan Karin ya. Pengukuran ya, baik, bagus sekali. Jadi antropometri, jadi terdiri dari dua kata ya. Antro itu adalah manusia, metri itu adalah pengukuran. Jadi pengukuran dimensi komposisi tubuh manusia ya. Nah, di sini bisa berupa pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar tubuh seperti lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut ya, panjang tungkai dan sebagainya. Jadi itu nanti akan kita hitung untuk mengetahui status gizinya seperti apa. Tadi responden kita ya. Nah, status gizi kan tidak hanya antropometri ya, jadi banyak. Kemarin kan kita ada biokimia, ada biofisik, ada
yang survei konsumsi makan. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau antropometri ini dia spesifik dan lebih murah ya. Nah, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, berbeda dengan biokimia. Kalau biokimia itu yang paling sensitif ya dibandingkan pengukuran yang lain. Baik, kita masuk ke alat pengukuran yang pertama. Nanti kita akan menemukan alat ini di laboratorium ya. Oke, alat yang pertama ini namanya adalah baby scale. Adik-adik pernah melihat baby scale di mana biasanya? Posyandu ada ya, atau di klinik ya. Nah, ini cara penimbangan berat badan bayi. Yang perlu kita perhatikan adalah bayi itu berpakaiannya secara minimal ya. Misalnya dia menggunakan jaket, menggunakan sepatu, menggunakan topi ya, ataupun popok. Itu sangat mempengaruhi nanti penimbangan berat badannya ya. Banyak itu ditemui di posyandu ya. Waktu ditimbang loh beratnya kok turun setengah kilo, ternyata yang kemarin ini dia pakai popok ya, popoknya basah belum diganti. Nah, ini nanti bisa mempengaruhi. Jadi pertama kita pastikan dulu nanti timbangannya ditaruh di tempat yang datar, kemudian kita pastikan dia di posisi 0. Pengukurannya nanti 2 angka di belakang koma ya, dalam kilogram. Kemudian setelah bayi tadi berpakaian minimal ya, baru kita letakkan di baby scale. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk baby scale? Bisa ya. Nanti kita praktekkan di lab ya. Nah, ini ya gambarnya untuk pengukuran baby scale. Jadi pakaiannya secara minimal. Oke, kemudian penimbangan berat badan dewasa. Ada di sini pernah melakukan penimbangan ya? Menggunakan apa biasanya? Timbangan digital, ada juga timbangan yang pegas itu ya. Yang paling bagus apa? Digital ya, karena dia lebih spesifik ya. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, itu kita gunakan yang timbangan digital. Nah, sebetulnya gampang aja ya, langsung nimbang aja. Tapi ada beberapa hal ternyata yang harus kita perhatikan dalam penimbangan berat badan ya. Sama seperti pada bayi tadi, pakaiannya juga harus minimal ya. Misalnya nanti ada bapak-bapak yang pakai jaket ya, atau bawa peralatan-peralatan di kantongnya ya, seperti dompet, HP. Nah, itu pastikan untuk dikeluarkan ya. Kemudian jaketnya dilepas, topi ya. Kemudian alas kaki. Nah, itu yang sering lupa ya. Kalau kita lihat itu alas kakinya masih digunakan kalau menimbang. Nah, itu harus diperhatikan untuk tidak menggunakan alas kaki ya. Kemudian pandangannya ya. Kadang-kadang kalau kalian nimbang gimana, ngeliat ke bawah nggak? Penasaran sama hasilnya ya. Nah, tapi yang betul itu adalah yang melihat itu adalah yang pengukur ya, melihat dari posisi depannya. Nah, itu caranya untuk penimbangan berat badan. Nah, sebelum respondennya naik, kita juga perlu melakukan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Pernah dengar? Kalibrasi itu kita cek dulu alatnya berfungsi dengan baik tidak gitu kan. Nah, caranya misalnya kita timbang dengan dirijen 5 kilo misalnya ya. Apakah sudah sesuai 5 kilo beratnya? Nah, kalau sudah memang dia kalibrasinya sudah bagus, sudah sesuai dengan berat dari benda tersebut, berarti bisa kita gunakan dengan baik timbangannya. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada beberapa gambar. Nah, adik-adik menurut kalian gambar yang mana ini yang sudah tepat atau belum gambarnya? Silakan. Ya. Menurut saya dari ketiganya ini belum ada yang benar. Oke, kenapa belum ada yang benar ya gambar pertama? Untuk gambar pertama ini karena dari pasien atau yang diukur itu masih melihat ke bawah. Oh iya. Gambarnya tadi ke depan. Iya. Terus untuk yang kedua, dari si pengukurnya yang salah, harusnya dilihatnya dari arah depan. Iya. Kemudian yang ketiga, seharusnya pasiennya itu yang ditimbang itu tidak dipegang, jadi iya betul sekali ya. Jadi harus berdirinya sendiri ya. Kadang kalau di posyandu dipegangin sama ibunya itu mempengaruhi sekali untuk berat badan. Jadi dia memang yang harus bisa berdiri sendiri. Kemudian pastikan posisinya pandangannya ke depan atau Frankfurt plane namanya ya. Oke. Kemudian melihatnya kita dari depan ya.
Nah, supaya valid itu pengukurannya 3 kali ya. Nanti kalian bisa ambil rata-ratanya untuk penimbangan tersebut. Kemudian ada pengukuran panjang badan dan tinggi badan ya. Ini pada balita disesuaikan balitanya bisa berdiri atau tidak. Kalau misalnya bisa berdiri kita menggunakan alat namanya mikrotoa ya. Tapi kalau misalnya dia belum bisa berdiri kita menggunakan alat namanya infantometer atau panjang badan ya. Nah, tapi dilihat lagi nanti usianya. Kalau usianya di bawah 2 tahun, maka kita konversi ya, ditambahkan 0,7 cm. Tapi kalau misalnya dia tinggi badannya lebih dari 2 tahun, maka harus dikurangi 0,7. Oke, kira-kira ada gambaran untuk konversinya ini? Oke, supaya lebih jelas kita coba ke ini ya. Soal ya. Nah, ini coba kalian kerjakan. Kira-kira seperti apa ini hasilnya ya? Ada contoh soalnya. Seorang anak perempuan usia 23 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk diukur tinggi badannya atau panjang badannya. Anak tersebut sudah bisa berjalan dengan sempurna dan diukur dengan posisi berdiri. Hasil pengukuran didapat 89,9 cm ya. Oke, dia sudah bisa berdiri dengan tegak. Alat ukur apa yang digunakan? Mikrotois, betul ya. Nah, hasil pengukurannya kira-kira seperti apa tadi? Ditambah atau dikurangi? Tambah. Oke, karena dia masih di bawah 2 tahun, kita tambah 0,7 cm. Oke, sudah paham ya sampai di sini. Baik, sekarang kita masuk ke pengukuran status gizi ya. Ini adalah rumus pengukurannya. Jadi namanya indeks massa tubuh ya. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Coba, kalian sudah pernah menghitung status gizi masing-masing? Belum? Coba dihitung ya. Coba dihitung kira-kira apakah bisa dimasukkan di dalam rumus ini ya. Oke, coba mungkin perwakilan ada yang maju ke depan di papan tulis. Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, Kadek, ayo coba maju ke depan di papan tulis, hitung status gizinya. Boleh bawa kalkulator ya. Ini ya rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti kita klasifikasikan di sini ya. Jadi klasifikasinya ada 2, bisa berdasarkan WHO atau Kemenkes ya. Yang klasifikasi nasional itu sama ya sebetulnya, untuk yang normal itu 18,5 sampai 25. Kalau yang menurut WHO itu ada 18,5 sampai 22,9. Kemudian ada overweight di sini 23 sampai 24,9. Nah, kemudian ada berat badan kurang, itu kurang dari 18,5. Nah, ini kalian harus hafalkan di sini ya, karena ini penting sekali untuk kita mengetahui ya status gizi seseorang. Nah, IMT ini atau indeks massa tubuh dilakukan hanya pada orang dewasa ya, jadi usia di atas 18 tahun. Nah, kalau pada anak-anak pakai apa? Z-score ya. Oke, kemarin kita sudah belajar caranya pakai Z-score. Jadi kalau pada orang dewasa kita menghitungnya seperti ini. Nah, nanti ada kejadian-kejadian misalnya tidak bisa diukur tinggi badannya seseorang itu ya, misalnya sedang sakit gitu ya. Kita bisa menggunakan pengukuran yang lain. Contohnya nanti minggu depan kita pelajari seperti ada tinggi lutut ya, panjang ulna, itu sebagai pengganti dari tinggi badan. Nanti kita bisa masukkan rumus perhitungan untuk mengetahui tinggi badan seseorang. Oke, sudah selesai, Hadek? Oke, berat badannya 54 kilo, kemudian tinggi badannya sudah dirubah ke meter ya. 1,54 diperoleh 22,7. Kategorinya apa? Normal. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus buat Adek. Baik, ini untuk pengukuran lingkar lengan atas ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pita lila atau Matlin ya.
pastikan pitanya tidak kusut dan tidak sobek. Nah, ini caranya ya, nanti kita akan belajar, yaitu nanti tangan dari responden itu harus ditekuk terlebih dahulu ya, ditekuk 90 derajat, kemudian kita ukur dari tulang olecranon ya, dari tulang bahu sampai ke tulang siku atau akromion ya. Baru kita ambil tengahnya. Kalau sudah diambil tengahnya nanti kita lingkarkan, tapi posisinya adalah diluruskan. Nah, yang digunakan adalah tangan yang jarang digunakan ya. Oke, ini ahli gizi harus tahu. Kemudian bajunya juga dilipat ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan, Dek. Saya ingin bertanya mengenai pengukuran bidang ini. Iya. Jika yang diukur ini lebih tinggi, bagaimana cara mengukurnya? Oke, tadi contohnya ya, yang ada gambar ini ya, Dek. Nah, ini posisinya tadi ternyata lebih tinggi ya, yang diukur. Jadi dia sampai jinjit gini ya. Padahal tadi sudah dijelaskan harus posisinya adalah sejajar ya. Jadi kita bisa gunakan alat bantu tadi seperti kursi atau bangku untuk melakukan pengukuran ini. Jadi tetap harus matanya itu sama dengan alat mikrotoanya ini ya, di posisi garis merahnya itu, supaya kadang kalau misalnya kita lihat dari samping, dari bawah itu tidak akurat hasilnya ya. Bagus, pertanyaannya ada lagi? Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang lila, Bu ya. Ya, lila. Jadi apa manfaat pengukuran lila itu, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi apa manfaat dari pengukuran lingkar lengan atas? Sama seperti tadi pengukuran berat badan, tinggi badan, lila ini banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah untuk mengetahui status gizi seseorang. Misalnya orang tersebut tidak bisa ditimbang berat badannya atau diukur tinggi badannya, maka kita bisa gunakan lila. Misalnya pada pasien yang bed rest ya. Nah, nanti ada rumusnya. Kita akan lihat di video ini cara pengukuran lila dan juga bagaimana rumusnya ya. Kemudian selain itu, lila juga bisa digunakan untuk mengetahui resiko pada ibu hamil ya. Nah, kalau pada ibu hamil, kalau dia lilanya kurang dari 23,5 cm, dia bisa beresiko anaknya memiliki berat lahirnya rendah ya, di bawah 2,5 kilo. Atau ibu hamil tersebut dikatakan sebagai kekurangan energi kronis atau KEK. Itu sebelum alat digunakan, tes sebelumnya kalibrasi terlebih dahulu. Betul. Kemudian pastikan pandangan pasien atau responden lurus ke depan. Kemudian memastikan responden menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Kemudian tadi ada penimbangan dewasa. Oh, jadi ada panjang badan ya. Itu kalau untuk pengukuran panjang badan, pengukuran dilakukan untuk 2 orang. Kemudian untuk tinggi badan ada yang perlu diperhatikan, yaitu memastikan 5 titik yang menempel di dinding ya. Itu ada kepala, punggung, pantat, betis dan juga tumit ya. Kemudian ada pengukuran lila. Itu tangan yang digunakan diukur itu adalah tangan yang jarang digunakan. Kemudian menentukan titik tengahnya. Kemudian tadi ada perhitungan status gizi. Itu menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh. Rumusnya berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus dulu buat kita. Jadi sangat lengkap sekali ya, kita tadi mempelajari tentang berat badan, tinggi badan, kemudian mengukur IMT-nya ya, kemudian tadi ada panjang badan juga pada anak-anak ya, konversinya jangan lupa tadi ditambah atau dikurangi 0,7 ya, kemudian ada untuk lila. Baik, untuk akhir dari pembelajaran ini, saya mau lihat dulu nih pemahaman kalian ya, kita melakukan kuis dulu, silakan di scan barcode-nya. Di sini untuk dikerjakan. Ini 5 soal pilihan ganda ya. Oke.
Baik, sudah selesai ya mengerjakan, nanti akan kita bahas jawabannya minggu depan ya. Baik, ada penugasan juga kelompok untuk materi minggu depan ya adik-adik. Jadi di sini minggu depan nanti kita akan belajar mengenai pengukuran antropometri tebal lemak. Nah, tebal lemak ini biasanya pada atlet-atlet ya. Nah, itu kita bisa ukur skin fold-nya. Nanti ada alat namanya skin fold. Kemudian kita ada pengukuran selain tinggi badan yang tadi saya jelaskan, bagaimana cara mengukur tinggi lutut, panjang ulna, kemudian lingkar kepala pada anak-anak, lingkar dada, kemudian ada rasio lingkar perut, lingkar panggul, serta interpretasinya. Kemudian saya minta nanti per kelompok mencari referensi tentang kelebihan dan kelemahan metode antropometri. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik sebelum diakhiri perkuliahannya? Sudah paham ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ke laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai cara pengukuran berat badan pada dewasa ya. Jadi kita peragakan dulu, mungkin salah satu bisa jadi responden. Siapa? April. Iya, April. Kita ingat tadi bagaimana cara pengukuran pada orang dewasa ya. Pertama kita izin dulu untuk melakukan pengukuran berat badan. Kemudian pastikan berpakaian minimal ya. Jadi bisa dilepas jasnya dulu. Kemudian apakah ada barang-barang yang berat di kantong? Selanjutnya kita minta untuk melepas alas kaki. Nah, kita pastikan dulu timbangannya berfungsi ya. Jadi kita sudah kalibrasi dulu, kemudian kita pastikan posisi 0 kilo, kemudian kita minta ibu untuk naik ke atas. Kemudian pandangannya ke bawah ya, kita membaca dari sini. Nah, pastikan saat sudah alatnya sudah berhenti, nah kita baca 56,2 kg ya. Kita minta untuk turun kembali ya, kita ucapkan terima kasih kepada ibu ya. Nah, ada yang mau mencoba untuk melakukan pengukuran berat badan? Silakan ya, berdua sama temannya, silakan. Misi ibu, apakah boleh saya melakukan penimbangan berat badan pada ibu? Bisa dilepas desk-nya. Ada barang yang berat. Lepas lagi. Ya, baik. Terima kasih. Sudah benar atau ada yang mau ditambahkan dari adik-adik? Sudah ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi seperti itu ya pengukuran berat badan. Jangan lupa nanti dilakukannya sebanyak 3 kali ya untuk